Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda? Doa saya senantiasa kiranya panjenengan semua dan kita sekalian tetap ada dalam penyertaan, dalam perlindungan dan kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kita pagi ini kembali di dalam ibadah di rumah-rumah, dan secara khusus melalui video ini kembali juga saya akan menyampaikan berkat firman Tuhan yang kiranya dapat menguatkan dan membawa hikmat juga pengertian akan yang baik dan benar dari Tuhan kita untuk kita. Nah, berkat pagi ini sedikit saya awali dengan bisa dikatakan kesaksian, atau juga mungkin bisa dikatakan unek-unek yang ada dalam hati saya. Beberapa hari belakangan ini saya merasa sesungguhnya jengkel, kesal, dan bahkan hampir ke tahap marah melihat situasi yang sedang terjadi di sekitar kita, di kota kita, terlebih di kota-kota lain, bahkan mungkin di seluruh dunia. Pasalnya di tengah-tengah wabah atau pandemi yang belum nampak ujungnya untuk diselesaikan, namun masih saja banyak orang yang ngeyel, yang ngengkel, yang keras kepala keluar dan bahkan untuk melakukan sesuatu yang tidak begitu penting, setidaknya menurut saya. Banyak mereka yang mulai pergi ke mall ketika mall itu dibuka, ke pasar-pasar hanya untuk membeli atau untuk melakukan sesuatu yang sifatnya tidak urgent, yang sifatnya tidak mendesak. Setidaknya sekali lagi itu menurut saya. Karena saya berpikir kalau toh pun alasannya untuk memberi baju hari raya, apa urgensinya untuk membeli baju baru sedangkan kita masih memiliki baju lama yang masih bagus? Kalau toh hanya untuk memenuhi tradisi, budaya, apakah tidak lebih penting mengutamakan keselamatan pribadi di tengah-tengah wabah seperti ini? Setidaknya itu yang menjadi unek-unek saya. Karena pada kenyataannya ketika mereka berdesak-desakan, kalau Anda melihat atau mengikuti perkembangan berita, di beberapa pasar di kota Semarang pun terjadi puluhan orang terinfeksi. Di mal-mal puluhan orang juga terinfeksi. Dan hasilnya untuk hari Sabtu sore Indonesia dinyatakan 946 terkonfirmasi positif corona. Saya berpikir berarti sia-sia selama ini kita berada di rumah berbulan-bulan. Sia-sia orang-orang dirumahkan tidak mendapatkan penghasilan berbulan-bulan. Ketika ada kesempatan untuk pergi keluar, maka mereka memanfaatkan dengan sebebas-bebasnya. Tidak ada halnya, tidak ada bedanya dengan hanya sekedar memindahkan ledakan saja. Tapi akhirnya saya sadar bahwa segala sesuatu memang Tuhan izinkan. Segala sesuatu memang Tuhan perkenan untuk terjadi, setidak-tidaknya untuk membuat diri pribadi saya ini menjadi semakin dewasa, menjadi semakin mengerti untuk apa yang harus saya lakukan dan tidak harus saya lakukan, untuk apa yang harus saya katakan dan ingatkan, dan apa yang tidak harus saya katakan atau ingatkan. Oleh sebab itu, izinkan saya melalui kebenaran firman Tuhan ini menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-12. Kitab Matius pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya,
sampai ia menjadikan hukum itu menang. Bapak Ibu Saudara, menurut hikmat saya, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ilustrasi. Kita mungkin tidak akan pernah bisa membuat bunga yang sudah layu itu, menyiramnya sedemikian rupa untuk menjadi hidup kembali, untuk menjadi segar kembali. Walau dengan cara apapun, mungkin kita tidak akan sanggup melakukan itu. Karena bunga kalau sudah kering ya sudah, mati. Pilihannya hanya mati. Tetapi kita masih bisa melakukan sesuatu. Bukan berarti harapan itu menjadi hilang. Yang bisa kita lakukan adalah menanam bunga yang baru untuk menciptakan keindahan yang baru. Apa kaitannya dengan yang saya sampaikan di awal? Mungkin saya secara pribadi atau kita semua yang masih berkomitmen untuk stay at home, bahkan pemerintah sekalipun mungkin tidak bisa mencegah orang-orang, ratusan atau bahkan ribuan bahkan jutaan manusia untuk keluar rumah karena kebosanannya. Kita tidak bisa mencegah itu. Tapi bukan berarti harapan kita menjadi hilang. Kita masih bisa mempertahankan hidup dengan tetap menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Atau katakanlah seperti isu yang sedang beredar sekarang. Mungkin inilah saatnya alam menyeleksi mana yang abai kepada kesehatan, mana yang benar-benar menjaga kesehatan, mana yang abai terhadap peraturan, mana yang benar-benar taat kepada aturan. Firman Tuhan menegaskan bahwa buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang telah pudar tidak akan pernah dipadamkannya. Sampai Tuhan menyatakan hukum itu menjadi menang. Kebenaran itu menjadi menang. Maksudnya adalah, walaupun buluh itu sudah terlihat patah, tetapi di dalam Tuhan masih ada harapan untuk buluh itu dikembalikan menjadi lebih baik. Meskipun sumbu itu sudah mulai pudar, tetapi Tuhan masih membuat nyalanya, bisa membuat nyalanya menjadi lebih terang dari sebelumnya. Ada harapan dan selalu ada harapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, izinkan sekali lagi saya mengingatkan, yuk mari dimulai dari diri kita. Mari kita jaga sungguh-sungguh. Tidak usah ikut dalam hingar-bingarnya dunia yang sedang terjadi. Untuk sementara dan untuk sekarang, saya mohon dengan sangat, tahan diri, bersabarlah sejenak sampai benar-benar situasi dan kondisi dinyatakan benar-benar aman. Meskipun di dalam Tuhan masih ada harapan, tetapi juga tidak berarti kita bisa hidup seenaknya. Keluarlah dari rumah sekiranya itu benar-benar penting sekali. Memberi perlengkapan kebutuhan hidup, bekerja, atau mencari nafkah, lakukan itu. Tapi jika engkau tidak harus keluar, maka jangan keluar. Ada hal yang bisa kita tunda. Dan jadilah bijak. Anda tidak beli baju sekarang pun tidak akan mati. Toko masih buka sampai kapanpun. Maka jangan melakukan tindakan-tindakan yang konyol, yang justru akan merugikan baik diri Anda atau bahkan keluarga Anda. Sesuai anjuran pemerintah, saya mau katakan jangan mudik. Yuk, dimulai dari diri kita, kita sembuhkan Indonesia. Kita sembuhkan kota kita. Kalau bukan dari kita, lalu dari siapa lagi? Jangan takut, jangan khawatir, meskipun tetap harus ikuti protokol keselamatan yang sudah dianjurkan. Jadikanlah dirimu tetap sehat, supaya Tuhan pun pastinya berkenan. Sebab apapun juga yang terjadi, selalu ada titik terang di dalam kegelapan.
Artinya selalu ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada cara bagi Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan menurut kehendak dan rencananya. Kuncinya sabar, taat pada aturan, dan tekun menjalankan segala perintah yang harus kita lakukan. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetap semangat dan tetap jaga hidup supaya tetap berkenan dan sehat di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak kami juga terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami dapat belajar sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Namun kiranya dari apa yang singkat ini sungguh-sungguh memberkati iman kami dan membuat kami semakin takut akan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Ajari kami untuk taat, ajari untuk setia baik kepada Tuhan maupun kepada pemerintah yang telah Tuhan pilih untuk menjadi pimpinan atas negara kami ini, untuk menjadi pimpinan atas kota di mana tempat kami tinggal. Jadikanlah para pemimpin kami juga semakin bijak, supaya dengan segala hikmat yang daripada Tuhan, mereka dapat membuat peraturan dan perundang-undangan yang setidak-tidaknya tidak merugikan pihak satu dengan yang lainnya. Meskipun memang harus ada yang dikorbankan, meskipun harus ada yang tidak puas, namun biarlah Tuhan sendiri yang mengatur segala sesuatunya dengan baik, sehingga pada akhirnya bangsa ini khususnya dapat Tuhan menangkan dari peperangan terhadap bencana atau pandemi virus COVID-19 yang sedang menimpa kami saat ini. Tuhan memberikan umat-Mu kesabaran, ketaatan, dan ketekunan, supaya mereka tetap dapat menjaga hidupnya sehat, tetapi juga sekaligus berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni atas segala ketidaksempurnaan hamba-Mu Tuhan. Engkau yang menyempurnakan untuk dapat diterima dengan baik di dalam hati dan sanubari jemaat-Mu masing-masing. Dan untuk siapapun yang mendengarkan firman Tuhan melalui video ini, Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, tetap semangat, tetap sehat, dan shalom.